Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Adapun tujuan kami membuat video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas kuliah kami, yaitu pada mata kuliah persamaan diferensial elementer dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Lisa Dwi Afri MPD. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Hafiz Yahya Ayasi, sebagai moderator dan pemateri pertama, dan Mutia Balkis Winanda sebagai pemateri kedua, dan Fadila Andini sebagai pemateri ketiga. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum kita masuk ke dalam bentuk umum dan syarat persamaan diferensial eksak, terlebih dahulu kita ketahui dari apa definisi dari persamaan diferensial eksak. Nah, persamaan diferensial eksak atau persamaan diferensial total ini adalah salah satu jenis persamaan diferensial biasa yang sering digunakan dalam ilmu fisika dan teknik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk umum dari persamaan diferensial eksak. Nah, bentuk umumnya yaitu mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0. Nah, jadi mx, y dx ini adalah fungsi dengan dua variabel. Nah, di situ ada variabel x dan variabel y. Begitu juga dengan nx, y merupakan fungsi dengan dua variabel, yaitu ada variabel x dan ada variabel y. Nah, untuk cara mengerjakan atau menentukan persamaan diferensial eksak, kita harus tahu terlebih dahulu bentuknya eksak atau non-eksak. Nah, cara untuk kita mengetahuinya eksak dan non-eksaknya itu ada syaratnya. Nah, dari syaratnya ini nanti kita bisa menentukan kalau persamaan diferensial ini termasuk eksak atau non-eksak. Nah, syarat persamaan diferensial eksak yaitu dou per dy sama dengan dou per dx. Nah, artinya nilai dou per dy ini harus sama dengan nilai dou per dx. Nah, dou per dy ini merupakan turunan dari mx, y terhadap y. Nah, kita misalkan ada dua variabel, misal xy kuadrat. Nah, itu kita bisa turunkan, tetapi diturunin terhadap y, bukan x-nya, karena per dou y. Begitu juga nanti dengan dou per dx. Nah, ketika nilainya nanti sama, dou per dou y sama dengan dou per dx, maka persamaan diferensial itu bisa kita sebut persamaan diferensial eksak. Nah, agar lebih paham dan lebih mengerti, kita akan membahas contoh soal yang akan dibahas oleh rekan saya nantinya, pemateri kedua dan pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Balkis Winanda dengan NIM 0305202003. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari persamaan diferensial eksak. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui soal yang kita kerjakan nantinya itu bersifat eksak atau non-eksak. Nah, bagaimana sih cara mengetahui soal yang kita kerjakan nanti eksak atau non-eksak, yaitu dengan memenuhi syarat dari persamaan diferensial eksak tersebut. Nah, syaratnya sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu dou per dou y sama dengan dou per dou x. Untuk dou per dou y itu merupakan turunan fungsi dari mx, y terhadap y, sedangkan dou per dou x adalah turunan fungsi dari nx, y terhadap x. Nah, jika fungsinya sudah sama, maka dia dapat dikatakan dengan persamaan diferensial eksak. Baik, langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui x kuadrat ditambah y kuadrat dx
ditambah 2xy dy sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, maka x kuadrat ditambah y kuadrat itu adalah fungsi m x, y, sedangkan 2xy itu adalah fungsi n x, y. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan soal yang kita gunakan itu bersifat eksak atau non-eksak dengan syarat yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dom per y sama dengan dn per x. Nah, untuk dom per y itu kita turunkan terhadap fungsi terhadap y, sedangkan dn per x itu kita turunkan terhadap si x-nya. Nah, maka x kuadrat ditambah y kuadrat jika diturunkan hasilnya adalah 2y. Kenapa 2y? Karena x kuadrat ditambah y kuadrat itu adalah bentuk penjumlahan, yang mana pada x kuadrat tidak terdapat variabel x, sementara dom per y itu diturunkan terhadap y, maka x kuadrat itu bernilai 0, sedangkan y kuadrat itu turunannya 2y, maka dom per y adalah 2y. Sedangkan untuk dn per x adalah 2y. Kenapa? Karena pada 2xy itu merupakan bentuk perkalian, yang mana jika bentuk perkalian tersebut y-nya itu bersifat konstan, atau yang bisa diartikan y-nya itu nggak kemana-mana gitu. Untuk dn per x kan yang diturunkan itu terhadap si x-nya, maka turunan x adalah 1, 2 dikali 1 dikali y adalah 2y. Maka dom per y sama dengan dn per x, yaitu 2y sama dengan 2y. Nah, fungsinya udah sama nih, nilainya udah sama kan, maka dia dapat dikatakan persamaan diferensial eksak. Selanjutnya kita akan menentukan solusi umum dari soal yang kita kerjakan tadi. Nah, untuk menentukan solusi umumnya ada beberapa cara atau tahapan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Untuk cara yang pertama, kita harus mengintegralkan si fungsi fx y-nya, yaitu fx, y sama dengan integral m x, y ditambah cy. Nah, untuk m x, y tadi kan sudah kita dapatkan, yaitu sudah kita ketahui, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat. Maka integral x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah cy, yaitu sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah x y kuadrat ditambah cy. Ingat, kalau misalnya ujungnya itu dx, berarti yang kita integralkan terhadap si x-nya. Nah, y kuadrat itu sendiri bersifat konstan, hanya saja tinggal kita tambahkan x. Makanya dapatnya hasilnya 1/3 x pangkat 3 ditambah x y pangkat 2 ditambah cy. Sudah didapatkan fungsi fx, y-nya, selanjutnya kita mencari nilai dari si cy. Nah, untuk mencari nilai cy-nya, kita menurunkan fungsi do fx, y per do y. Itu sama dengan do per do y integral mx, y dx ditambah c aksen y sama dengan nx, y. Nah, kenapa menjadi c aksen? Karena do per do y itu kan sebuah turunan. Karena diturunkan terhadap do y, maka yang kita turunkan adalah si y-nya. 1/3 x pangkat 3 ditambah xy pangkat 2 ditambah c aksen y sama dengan 2xy. Nah, untuk 1/3 x pangkat 3 itu turunannya adalah 0. Sedangkan untuk x y pangkat 2 turunannya adalah 2xy. Kenapa 1/3 x pangkat 3 itu 0? Karena pada 1/3 x pangkat 3 itu tidak tersedia, itu tidak ada variabel y-nya, maka dia bernilai 0. Sedangkan untuk yang x y pangkat 2, kenapa dia bernilai 2xy? Karena itu
itu kan bentuk perkalian. Sudah saya katakan pada sebelumnya, kalau dia bentuk perkalian, maka salah satu dari variabelnya itu bersifat konstan. Maka yang kita turunkan hanya si y-nya saja. Karena x-nya bersifat konstan, maka turunan dari y pangkat 2 adalah 2y, maka 2xy. 2xy sama dengan 2xy ditambah c aksen y sama dengan 2xy. C aksen y sama dengan 2xy dikurang 2xy. C aksen y sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari nilai cy. Nah, tadi kan sudah didapatkan c aksen y-nya bernilai 0. Untuk nilai cy-nya, maka kita integralkan terlebih dahulu karena turunan adalah kebalikan dari integral. Maka cy sama dengan integral 0 dy. Kenapa dy? Karena variabel yang diketahui adalah y. Jadi cy sama dengan integral 0. Integral 0 adalah 0. Cy sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan solusi umum dari soal persamaan diferensial eksak ini ialah 1/3 x pangkat 3 ditambah xy pangkat 2 ditambah 0, atau 1/3 x pangkat 3 ditambah xy pangkat 2. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, di mana soalnya itu x kuadrat ditambah y dx ditambah y pangkat 3 ditambah x dy sama dengan 0. Nah, sebelum kita mengerjakannya, kita akan membedakan mana mxy, mana nxy. Nah, untuk yang sebelah kiri itu mxy, di mana x kuadrat tambah y-nya itulah mxy, dan yang sebelah kanannya itu nxy, y pangkat 3 ditambah x. Nah, untuk kita mengerjakan pembuktian apakah diferensial ini eksak atau non eksak, maka kita menggunakan syarat di mana do m per do y sama dengan do n per do x, di mana do m itu adalah nilai mxy, sedangkan do y itu adalah nilai turunan dari mxy, dan untuk yang do n itu nilai nxy, sedangkan do x adalah nilai turunan x terhadap nxy. Jadi untuk do m per do y sama dengan 1 karena turunan dari y adalah 1, sedangkan yang nilai dari do n per do x itu juga 1 karena turunan x terhadap nx itu adalah 1 karena x-nya di situ 1. Maka 1 sama dengan 1. Maka terbukti bahwa persamaan diferensial ini eksak. Lalu kita akan mencari nilai fxy, di mana kita menggunakan rumus fxy sama dengan integral mxy ditambah c aksen y. Maka di sini kita memasukkan nilai mxy-nya sama dengan integral x kuadrat ditambah y dx ditambah c aksen y, sama dengan kita integralkanlah x kuadrat ditambah y nya itu, maka menjadi 1/3 x pangkat 3 ditambah xy ditambah c aksen y, maka dapatlah nilai fxy sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah xy ditambah c aksen y. Selanjutnya kita akan mencari solusi umumnya menggunakan rumus do fxy per do y sama dengan do per do y integral mx y dx ditambah c aksen y sama dengan nxy. Lalu do per do y kita masukkanlah nilai integral dari mxy dx yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu 1/3 x pangkat 3 ditambah xy ditambah c aksen y sama dengan nxy. Nah, di sini kita masukkan aja nilai dari nxy nya, yaitu y pangkat 3 ditambah x.
Lalu untuk yang integral mx y dx itu kita turunkan terhadap y, maka menjadi x aja, karena di sepertiga x pangkat 3 itu tidak ada y nya, maka disitu dianggap 0. Maka x tambah c aksen y sama dengan y pangkat 3 ditambah x. Nah, di kanan kiri kan ada x nya, maka bisa kita coret menjadi c aksen y sama dengan y pangkat 3. Nah, di sini untuk kita mencari nilai cy, maka kita integralkanlah integral dari y pangkat 3. Maka cy sama dengan integral y pangkat 3 dy sama dengan cy sama dengan 1/4 y pangkat 4. Maka dapatlah solusi umumnya itu sepertiga x pangkat 3 ditambah 1/4 y pangkat 4 ditambah x y sama dengan c.